Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai desain rangkaian orde 2 menggunakan topologi silent key. Oke, jadi untuk realization filter ya, atau implementasi filter itu kita memerlukan fungsi transfer. Di transfer kemudian kita bisa buat rangkaian filternya. Mengapa kita mempelajari rangkaian orde 2? Untuk rangkaian filter orde 1 kita sudah pelajari ya, jadi memang komposisinya hanya dengan R atau C saja ya. Kemudian juga kalau untuk active filter juga kita bisa gunakan inverting atau non-inverting ditambahin kapasitor. Nah, untuk rangkaian orde 2 ini ada bermacam-macam arsitekturnya. Untuk rangkaian orde selanjutnya itu tinggal kita tambahkan rangkaian orde 2 ditambah dikasket dengan rangkaian orde 1 ya, dan seterusnya ya, untuk orde berapapun. Jadi yang perlu kita pelajari ini adalah orde 1 dan orde 2 ya. Nah, kalau rangkaian orde 2 atau orde yang lebih tinggi ini dia memiliki roll off frekuensi yang lebih baik ya. Jadi kalau rangkaian orde 1 dia seperti di ungu ini. Kemudian untuk orde yang lebih tinggi dia akan semakin curam, mendekati ideal, filter ideal. Selanjutnya mungkin kalau kita ingin membuat filter dengan orde yang lebih tinggi, kenapa tidak kita cascade saja rangkaian filter orde 1 semuanya. Jadi rangkaian orde 2 tinggal di cascade saja. Oke, nah ini kalau kita lihat ya persamaannya. Ini orde 1 1/1 plus J omega. Kalau orde 2 kalau misalkan kita cascade seperti ini, nah ini seperti dikuadratkan polnya ya. Oke, tapi kalau Anda cascade itu frekuensi cut off-nya akan bergeser ya, karena persamaan yang orde 1 ini tidak berlaku. Jadi frekuensi cut off-nya ini akan bergeser ya. Kemudian kalau Anda cascade orde 1 semuanya itu tidak efisien karena satu stage itu satu op amp ya, tiap orde itu satu op amp ya, itu tentu nanti mungkin penggunaan op ampnya juga akan lebih banyak. Oke, untuk topologi realisasi filter itu ada banyak ya, jadi kita bisa pilih salah satu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas yang silent key. Nah, selain silent key ada multiple feedback, state variable, big quad, 20 dan sebagainya. Nah, berikut ini adalah topologi secara umum dari silent key ya. Jadi ada 4 komponen pasif ya. Kalau kita konfigurasi sebagai low pass Z1 dan Z2 nya ini adalah resistor, 3 dan 4 nya ini adalah kapasitor. Kalau high pass sebaliknya, ini adalah kapasitor dan ini adalah resistor. Kemudian di feedback negatifnya ini terdapat resistor R3 dan R4. Nah, ini untuk mengatur berapa jumlah gain faktornya ya. Untuk low pass filter, jadi ini diganti resistor, kemudian ini adalah kapasitor. Kemudian untuk bentuk ini berarti unity gain ya, atau gainnya sama dengan 1 karena tidak ada resistornya. Nah, ini perlu kita catat ya. Ini jadi fungsi transfer dari silent key ini adalah secara general adalah seperti ini ya. Jadi omega 0 kuadrat S kuadrat plus omega 0 bagi Q S plus omega 0 kuadrat. Nah, ada yang menuliskan Q ini sebagai alpha ya, sama saja. Oke, sehingga kita bisa turunkan ya, dari omega 0 yang kita dapat fungsi transfernya ini, kita bisa dapatkan nilai R1, R2, C1 dan C2. Dan juga kita bisa dapatkan nilai Q ya, dari nilai R1, C1 dan C2.
maaf, dari nilai omega 0 dan Q kita bisa turunkan nilai R1, R2, C1 dan C2. Nah, jadi dari nilai ini kita bisa dapatkan ini. Oke, mungkin kita langsung ke, misalkan kita diminta untuk mengimplementasikan filter dengan fungsi transfer seperti ini. Oke, sekilas kita lihat fungsi transfer ini adalah low pass ya. Pass. Oke, kemudian kita buat fungsi transfernya ini ke dalam form fungsi transfer yang di silent key ya. Nah, jadi kita dengan ini kita bisa dapatkan omega 0 dan Q. Nah, kita bisa dapatkan omega 0, straightforward kan di sini omega 0 akar 110, kemudian juga nilai Q-nya. Q sama dengan 2. Nah, kemudian dari persamaan omega 0 dan Q, kita gunakan untuk mencari R1, R2, C1, dan C2. Nah, kita lihat di sini, kita punya dua persamaan. Dan kita punya 4 variabel. Ini bukannya nggak bisa diselesaikan, malah bisa diselesaikan ya. Jadi nanti variabel R1, R2, C1, dan C2 ini dia malah nilainya tidak harus satu nilai. Nanti ada banyak nilai yang bisa menyebabkan omega 0 dan Q yang kita cari ya. Jadi solusinya ada banyak ya. Solusi ada banyak, ada lebih dari satu ya. Jadi kombinasi R1, R2, RC1 dan C2 ini ada lebih dari satu. Oke, jadi kita misalkan saja, kita pilih R1, nilai R-nya sama ya. R1, R2, R. Itu kita pilih jadi 1 kilo ohm misalkan. Anda bebas ini sebenarnya R-nya mau 2 kilo ohm, 3 kilo ohm ya. Karena kombinasi nanti yang kita dapatkan lebih dari satu kombinasi ya. Kita berarti coba salah satu kombinasi saja. Kombinasi yang pertama misalkan R-nya ini disamakan. Jadi persamaan omega 0 dan persamaan Q-nya ini bisa kita sederhanakan seperti ini. Ya. Kemudian kita masukkan. Nah di sini kita dapat dua persamaan lagi. Ya, omega 0 10.000 sama dengan akar C1 C2 dan 4 sama dengan akar C1 C2. Jadi kita punya dua persamaan dan dua variabel. Nah, kita bisa tentukan berapa besar nilai kapasitornya. Jadi kita sudah dapatkan nilai resistor, kita dapatkan nilai kapasitor. Ya, jadi simpelnya tadi kita punya 4 variabel. Ya, karena kita punya dua persamaan, ya udah dua variabelnya kita tentukan dulu. Ini R-nya. Ini R1 1 kilo ohm, R2 2 kilo ohm. Selanjutnya kita akan dapatkan kombinasi yang variabel C1 dan C2. Nah, kemudian untuk memilih nilai resistor dan kapasitor itu kita perlu perhatikan ya standar nilai resistor dan kapasitor yang ada di realnya ya. Jadi tidak semua nilai resistor dan kapasitor ini ada. Nah, kita sesuaikan, kita pilih yang mendekati ya. Kalau misalkan terlalu jauh itu kita bisa lakukan dengan men-seri atau memparalel resistor dan kapasitor. Ini jadi dari fungsi transfer ini kita dapatkan ini nilai resistor dan kapasitor yang digunakan. Omega 0 nya 10, F0 nya ini 10 bagi 2pi. Nah ini kalau kita pilih menggunakan nilai resistor yang standar dan nilai kapasitor yang standar, misalkan ini dengan cara cari nilai yang terdekat ya. Nilai yang terdekat. Nah, ini 400 jadi 470, C2 25 jadi 33 mikrofarad. Resistor 1 kilo ohm ada. Nah nanti omega 0 nya ini juga akan bergeser ya. Omega 0 dan F0 ini bergeser ya.
Ya, karena memang mungkin agak jauh juga nilainya, 400 jadi 420. Itu hampir 20% ya. Mungkin cara yang lain adalah Anda bisa seri atau paralel kapasitornya ya. Jadi bagaimana caranya agar dengan resistor dengan nilai yang ada di pasaran itu seri atau paralel nilai R dan C agar mendekati nilai yang sudah kita dapatkan atau dari spek. Oke, untuk verifikasinya Anda gunakan software simulasi rangkaian seperti Multisim atau PSpice atau Proteus. Anda cari yang bagaimana cara untuk membuat body diagram ya, atau simulasi AC. Anda juga bisa cari di online ya, banyak yang menawarkan simulasi online ya. Keywordnya Cellnkey Simulation Online ya. Anda tinggal nanti masukkan nilai R dan C ya. Perlu diingat ya, untuk yang simulasi ini Anda perlu masukkan nilai R dan C yang Anda gunakan ya. Oke, jadi untuk catatannya ini, jadi desain filter ini dapat kita lakukan dengan berbagai topologi ya. Salah satu topologi yang kita pakai tadi adalah Cellnkey. Ada banyak topologinya ya. Kemudian filter Cellnkey ini bisa merupakan kombinasi dari berbagai nilai R dan C ya. Jadi untuk nilai cut off atau fungsi transfer yang sama itu bisa diimplementasikan dari beberapa nilai R atau beberapa nilai C ya. Kombinasi nilai R dan C yang berbeda-beda, lebih dari satu. Kemudian untuk realisasinya sesuaikan dengan nilai standar kapasitor dan resistor yang ada di pasaran. Saja dari pertemuan kali ini ya, semoga bermanfaat. Terima kasih.